Silakan dimulai. Silakan. Selamat siang. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan. Jadi kami dari Detail Game Studio akan mempresentasikan sebuah project yang akan kami kerjakan nanti pas inkubasi yang berjudul Riots. Jadi apa itu Riots? Riots merupakan sebuah game fighting top-down yang bertemakan urban fantasi atau modern fantasi bersetting di dalam penjara. Selanjutnya, problem dan opportunity statement. Jadi menurut survei GameStart Asia, 81 orang senang bermain di dalam rumahnya, 59 orang memiliki PC dan lebih memilih PC sebagai platform gamenya, dan 60 orang mereka prefer bermain bersama teman-teman mereka. Nah, sekarang apalagi kita lebih dimudahkan dengan fitur remote play together dari Steam, di mana remote play together ini menyediakan fitur untuk lokal multiplayer game tanpa semua orang memiliki game tersebut. Nah, di sini kenapa kita memilih tema urban fantasy? Sebenarnya tema urban fantasy atau modern fantasy sudah ada yang mengangkat tema ini di game lain. Contohnya ada Final Fantasy dan Devil May Cry. Tapi game-game judul tersebut hanyalah game-game yang sudah ada nama dari dulu dan diangkat kembali atau bisa dibilang di remake, gitu kan. Salah satu contoh game yang sekarang mengangkat tema urban fantasy tapi tidak di remake adalah Coffee Talk dari Toge. Coffee Talk ini mengangkat tema urban fantasi dari Toge yang berhasil mendapatkan revenue sebesar 7,5 miliar di bulan pertama kerilisannya. Untuk coach partinya kita memilih referensi dari USBB atau Ultra Space Battle Brawl, di mana game ini pernah dijadikan game di Piala Presiden eSports 2020. Di sini kita mulai membahas problem dan opportunity-nya. Problemnya tadi kita mengangkat kalau tema modern game, tema urban fantasi di modern game itu sangat langka gitu kan. Hanya ada 2 contoh yang kita, dan itu juga game-game lama. Dan Coffee Talk ini membuktikan kalau eksis demand dari market urban fantasi itu sebenarnya ada gitu. Dan kita memilih coach party juga. Problemnya di coach party itu kita mengambil referensi dari Crawl, Stick Fight, dan Towerfall. Di mana game-game coach party tersebut itu tidak update lagi gitu setelah initial rilis mereka. Jadi untuk attract player-playernya dia terus stay di game tersebut itu sulit gitu. Dari problem-problem kedua tersebut, kita melihat opportunity bahwa Steam sekarang udah ada remote play di mana bisa nge-boost game-game lokal party. Jadi hanya satu orang yang punya gamenya itu, sisanya bisa ikut main gitu. Menurut survei GameStar Asia juga bahwa ya orang tuh senang bermain dengan teman-temannya, main di rumah, dan ini juga nyambung ke Steam Remote Play tadi. Dan kita berpikir bahwa huge market di Coach Party bisa dibuktikan dari game-game seperti Towerfall Ascension dan Crawl. Apalagi sekarang udah ada digabungkan dengan game-game online Coach Party, contohnya ada Brawlhalla. Dan sekarang pemerintah juga sudah melihat kalau lokal-lokal game itu bisa dijadikan e-sport gitu kan. Contohnya ada di Ultra Space Battle Brawl yang nanti di 2020 bakal pernah jadi Piala Presiden Sport Cup. Oke, untuk market size-nya kita ngambil contoh dari Brawlhalla. Jadi Brawlhalla ini dirilis tahun 2017 dan di-own oleh 20 juta sampai 50 juta orang. Dari jumlah tersebut, kita bisa ambil 2% aja tertarik dari Brawlhalla. Kita mendapatkan sekitar 400.000 user hanya dari Steam sendiri. Jadi kita merilisnya nanti bakal ada 3.
di slide selanjutnya bakal dijelaskan. Profile target audience. Kita primary target audience-nya Jason ya. Umurnya 24 tahun, competitive gamer, prefer playing game with simple and rewarding gameplay, used to spend most of his gaming time playing Brawlhalla, like to hang out and gather with friends, especially in weekends, love watching fighting sport, doesn't have problem to spend their money for in-game purchasing. Oke, Jason product competition. Nah, di sini dari kompetitor kita ada Crawl, Children of Morta, dan Towerfall. Bisa dilihat di grafiknya, Children of Morta mempunyai gameplay yang bisa dibilang lebih ke co-op daripada kompetitif. Sedangkan untuk Crawl, Brawlhalla, dan Towerfall Ascension, gameplaynya akan sama dengan Riot, game yang nanti kita akan buat, yaitu lebih ke kompetitif. Yang membedakannya yaitu adalah tema yang diambil Riot. Tema yang diambil Riot itu adalah urban fantasi. Sedangkan ketiga game tersebut, Crawl, Brawlhalla, dan Towerfall, hanya bertemakan fantasi. Jadi kita ya lebih menekankan di temanya. Next. USP-nya atau Unique Selling Point. Unique Selling Point dari game kita itu adalah pixel game with urban fantasy. Ya, nanti kita akan D-nya bakal pixel, top down pixel dengan urban fantasy theme yang sampai sekarang jarang ada di video games gitu kan. Simple and straightforward gameplay with unique health system. Simple and straightforward gameplay. Jadi kita gamenya itu nggak akan lama-lama, sebentar. Jadi player-player itu bakal ada excitement untuk mengulangi match-nya atau gamenya terus-menerus gitu. Huge roster of fighting character that tailored with unique lore and unique ability. Karakternya bakal dibuat bermacam-macam dan banyak. Jadi player-player tidak akan bosan dan akan ada ikatan-ikatan sendiri antara player dan karakternya dengan unique lore and unique ability-nya. Halo Adi, bisa dipercepat untuk presentasinya. Oke. Waktunya 3 menit lagi ya. Oke. Huge selection of fighting arena. Jadi arenanya bakal banyak juga ya. Inspirasinya kita ada Towerfall Ascension. Towerfall Ascension itu one hit one kill. Terus Super Smash Bros-nya untuk karakter dengan unique karakter system reference. Untuk asalnya kita pakai Eastwards dan Undungeon. Konsep core loop-nya jadi kita akan ada player itu milih modenya, nanti modenya bermacam-macam. Karena playernya memilih karakter dan stage-nya, habis milih karakter stage-nya itu nanti dapat end-game reward berupa end-game currency, dan end-game currency-nya itu bakal dapat ditukarkan oleh in-game item berupa skin dan lain-lain. Variety of game mode selection. Game mode selection-nya nanti ada deathmatch, time based, 2 versus 2, atau original mode-nya kayak last man standing. Karakternya rencananya bakal ada 24, bakal ada unique lore dan lain-lain, nanti bakal ada di update lagi, season update bakal nambah. Arenanya juga bakal ada lagi, dibuat bermacam-macam dan ada keunikan sendiri dari arenanya. Reward-nya juga bakal bisa ditukarkan dengan in-game item kayak skin, kayak arena, kayak art dan lain-lain. Ini use game currency to unlock new character. Oke. Monetisasi plan-nya nanti kita akan ada early access dan 2 produk. 2 produknya itu nanti bakal ada normal edition dan deluxe edition. Deluxe edition itu bakal ada karakternya dan ada bonus-bonusnya. Nanti setelah rilis kita ada season packs dan DLC. Revenue-nya target selama 1 tahun adalah 6,5 M dari 3 platform, PC, PS4, dan Switch. Oke, ini milestone-nya di bulan pertama.